Halo semua guys, welcome back to Ruang Komik. Hari ini kita masih membahas si Mamang Linji. Nah, kemarin kita sudah ditunjukkan bahwa Fitch menjadi anggota Firesword, atau lebih tepatnya menyamar sebagai Haniel ya, dan menyusup ke dalam pertemuan para pemimpin Firesword. Pesta juga sudah berakhir dengan keadaan yang cukup damai tanpa diduga ya, meskipun ada sedikit pertarungan antara Jibonong dengan sang Overseer Odette Renov, tapi skalanya tidak sebesar itu dan sangat berat sebelah dengan Jibonong yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Nah, di sini plot menjadi cukup tidak terduga ketika rupanya di sisi lain si Maria, sang pemimpin Truth Society, tiba-tiba muncul dari Lower District menembus mesin loop yang sudah rusak, di mana tempo hari mesin loop ini memang diledakkan oleh Raziel dengan tujuan supaya Maria tidak bisa kembali lagi ke permukaan. Atau kalau bisa mungkin ledakan tersebut bisa membunuh si Maria yang ada di bawah mesin loop. Namun sayangnya rencananya ini gagal total dengan kembali munculnya si Maria tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa kita akan bumper terlebih dahulu. Jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir kopi juga di deskripsi. Hari ini tidak ada shower ya, semoga bisa menghibur. Waktu luang kalian, let's begin the story guys. Nah, scene dimulai dengan ditunjukkannya cukup banyak scholar yang membersihkan bagian bawah mesin loop yang sudah hancur lebur tersebut. Yang mana berdasarkan penjelasan di sini, sepertinya ledakan ini sangat besar sehingga memerlukan waktu pembersihan yang sangat lama. Bahkan selain laboratorium rahasia milik Raziel yang menjadi sumber ledakan, dikatakan lab-lab yang lain sampai terkena efek yang besar pula, sehingga beberapa proyek yang progresnya sudah dikerjakan selama bertahun-tahun harus hancur dan mengulang dari nol. Nah, di sini ada dua scholar yang sedang berbincang, yaitu Rick dan Yelfish, yang membicarakan tentang kesayang sekalian proyek-proyek tersebut yang harus mengulang dari nol. Sebelum mereka kemudian dikejutkan dengan adanya sosok dari bawah reruntuhan di situ yang menggerakkan reruntuhan dan seperti ingin muncul naik ke permukaan. Nah, tentu saja mereka ini berpikir mungkin ada sebuah dream beast yang akan muncul, sehingga mereka pun bersiap dengan menodongkan pistol masing-masing. Namun rupanya yang muncul ini adalah si Maria. Maria lalu menyapa kedua orang ini yang rupanya dia juga kenal dengan mereka, dan di sisi lain Rick dan Yelfish yang tentunya kenal juga dengan si Maria juga kemudian bertanya bagaimana bisa Maria muncul dari situ. Bukankah Maria dikatakan sedang mengasingkan diri untuk berupaya naik ke tingkat Supreme? Nah, Maria lalu menjelaskan secara singkat bahwa dia memang sedang berusaha naik ke tingkat Supreme, tapi dengan cara-cara yang tidak biasa katanya. Yang sayangnya sampai sini ia tidak menjelaskan apapun. Setelah itu Maria melihat ke atas yang rupanya ada si Andrew yang juga kebetulan sedang mengawasi para scholar di situ. Maria pun menyapa Andrew dari bawah dengan melambaikan tangannya, lalu ia mengeluarkan sebuah buku tua sambil mengatakan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang sangat menarik dari Lower District, kata si Maria. Nah, mungkin sampai sini bisa kita duga bahwa buku tua dari Lower District ini mungkin ya adalah jurnal milik tim ekspedisi dari bumi, seperti yang sedang diteliti oleh Linji tempo hari yang berasal dari Theodore, dan milik salah satu anggota tim ekspedisi yang masih belum bisa diidentifikasi namanya siapa. Dan di buku atau jurnal milik Maria ini yang ia temukan ini juga kita masih belum tahu kira-kira milik siapa. Nashin kemudian berpindah ke Linji yang akhirnya sampai ke tokonya setelah 3 hari tidak ada di rumah. Setelah masuk, Linji yang memang sangat kangen dengan si Moen lalu berteriak memanggil si Moen. Namun di situ Linji justru mendapati adanya si Joseph yang sedang rebahan di kursi recliner miliknya dengan tubuhnya masih diperban di beberapa bagian, sehingga Joseph pun lalu menyapa si Linji. Tentu saja. Lalu di sisi lain, menariknya Linji yang melihat Joseph dengan keadaan yang terluka ini rupanya tidak terkejut sama sekali, karena ia sudah menduga bahwa Joseph yang sedang menjalankan sebuah misi berbahaya sebelumnya sesuai dengan penjelasan dari si Greg ya ketika di pesta, bisa saja mengalami luka yang cukup parah sebagai seorang petugas polisi, dan itu adalah hal yang cukup wajar. Sehingga dengan ekspresi yang tidak terlalu terkejut ini, Linji kemudian mengatakan bahwa ia tidak menyangka luka yang dialami Joseph ini lebih parah dari yang ia bayangkan, kata Linji. Nah, sikap Linji ini pun membuat Joseph menyimpulkan bahwa sepertinya Linji ini kecewa dengan kemampuan si Joseph dalam menghadapi si Wilde. Joseph menduga bahwa performanya dalam pertempuran sebelumnya rupanya jauh di bawah ekspektasi si Linji tersebut. Bersamaan di sisi lain, si Whitey yang melihat kedatangan Linji pun langsung menghampiri Linji untuk dielus-elus sama si Linji. Moen juga ada di situ untuk seperti biasa membantu Linji berbenah. Linji kemudian mengatakan kepada Joseph bahwa ia tidak berpikir misi Secret Tower akan sejauh itu, katanya. Atau maksudnya ini mungkin tidak disangka seberbahaya itu.
gitu ya. Kemudian Joseph menjelaskan bahwa lukanya ini diakibatkan oleh si Wilde. Sehingga mendengar ini, Linji pun menjadi cukup sedih karena menyimpulkan sepertinya Wilde memang terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak baik. Untungnya Linji masih optimis bahwa ia masih bisa merubah Wilde dengan beberapa nasihat nantinya. Selain itu, karena dalam bayangan Linji tidak mungkin orang tua seperti Wilde bisa melukai Joseph yang tubuhnya sangat fit ini, Linji menyimpulkan sepertinya Grady lah atau anjingnya si Wilde lah yang telah melukai Joseph. Nah, Linji lalu menyuruh Joseph untuk terus istirahat di situ, kemudian mengajak Muen untuk membersihkan basement untuk dijadikan sebagai ruangan si Joseph, karena tidak mungkin Joseph terus istirahat di kursi recliner situ. Di sisi lain, Muen sendiri awalnya agak terkejut karena basement ini adalah tempat Linji menyimpan artefak-artefak yang sangat kuat. Bahkan fosil naga yang tempo hari dihadiahkan oleh Cherry pun juga disimpan di situ, yang mungkin saja akan membuat Joseph kaget nantinya. Namun, Muen nurut aja sama si bosnya tersebut. Mereka pun pergi ke basement dan bersih-bersih sedikit karena tidak terlalu kotor juga karena selalu dibersihkan sama si Muen. Setelah itu Linji memapah Joseph ke situ dan sudah bisa diduga seketika Joseph sangat terkejut ketika merasakan pekatnya aether yang ada di ruangan tersebut. Joseph lalu melihat ke kedua orang di sampingnya yang sama-sama biasa aja. Tapi memang Joseph berpikir sangat wajar kalau ekspresi mereka biasa aja gitu ya, mengingat yang satu primordial witch, yang satu bos terakhir. Nah, Joseph yang sampai sini sudah menjadi rank supreme bisa merasakan pekatnya aether di situ yang katanya hanya bekas-bekasnya saja. Tapi hanya bekasnya ini saja sudah bisa membuat Joseph menjadi sangat merinding membayangkan kira-kira sepekat apa aether yang pernah ada di situ. Sepertinya bisa membunuh si Joseph dalam waktu sekejap. Sehingga Joseph yang dipapa oleh Linji ini tidak berani bergerak terlalu banyak. Tapi karena tubuhnya yang memang besar, pada akhirnya ia menyenggol sebuah meja. Dan setelah bersentuhan ini, ia mampu merasakan raungan seekor naga, katanya. Beberapa kali Joseph menyentuh meja ini dan setiap sentuhannya memberikan tekanan yang sangat besar, yang akhirnya membuat Joseph menyimpulkan sepertinya di ruangan ini pernah terkurung seekor naga. Sehingga lagi-lagi Joseph pun harus kesulitan membayangkan sejauh apa jarak kekuatannya dengan Linji tersebut, dan membayangkan setiap flashback interaksinya dengan Linji yang membuat Joseph semakin loyal kepada Linji pada titik ini. Di sisi lain, Linji yang melihat wajah Joseph yang semakin pucat pun bergegas menata sebuah tempat tidur yang tidak terpakai supaya Joseph tidak terlalu menunggu terlalu lama. Nah, setelah mereka selesai beres-beres, Linji menanyakan bagaimana situasi Joseph saat itu. Apakah Joseph tidak diharuskan melapor ke Secret Tower dan sebagainya? Lalu apakah Joseph tidak mendapatkan asuransi atas kerja kerasnya tersebut? Katanya, mengingat luka yang Joseph alami ini memang cukup parah, jadi Linji berpikir pasti Secret Tower yang seperti institusi pemerintah ini memberikan setidaknya upah dan asuransi, gitu ya. Namun di sini Joseph pun kembali mengingat tentang dia yang hanya dimanfaatkan oleh Secret Tower, yang membuatnya cukup kecewa tersebut. Alhasil setelah merasa miris selama beberapa saat, Joseph hanya menjawab tidak kepada Linji. Sehingga mendengar jawaban Joseph ini, Linji pun menjadi sangat emosi karena bahkan Joseph tidak dapat asuransi sama sekali. Linji lalu menyebut Secret Tower ini sebagai organisasi yang tidak berperi kemanusiaan dan mengatakan Joseph selama ini telah ditipu. Linji juga menyuruh Joseph untuk keluar saja dan tidak kembali lagi ke Secret Tower. Yang mana hal ini memang adalah benar karena Joseph memang merasa ditipu oleh Secret Tower. Alhasil Joseph mengatakan bahwa ia sudah mengerti dengan perkataan Linji tersebut meskipun ia sendiri baru paham akhir-akhir ini. Nah, Linji lalu bertanya apa rencana Joseph ke depannya, yang mana di sini Joseph masih belum tahu pastinya mau bagaimana. Jadi dia menjawab akan perlu waktu untuk berpikir rencana ke depannya seperti apa. Yang pasti Joseph menjelaskan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat Melissa menjadi mandiri, di mana intinya Joseph ingin memalsukan kematiannya supaya Melissa ini menjadi mandiri, katanya. Lucunya, Linji sampai sini sudah terbiasa melihat keanehan hubungan keluarga si Joseph dan keunikan Joseph dalam mendidik si Melissa. Dari dulu yang masalah pancu saja memang cukup unik. Ini orang mendidik anaknya tersebut, gitu ya. Sehingga Linji mengiyakan saja rencana si Joseph dan mempersilakannya untuk tinggal di situ selama yang Joseph mau. Linji lalu keluar dari situ, diikuti oleh Muen di belakangnya. Setelah itu Joseph lagi-lagi merenungkan kenapa Linji menyetujui rencana tersebut. Mungkin karena Linji sudah mengetahui bahwa Melissa akan dimanfaatkan seperti apa oleh Secret Tower jika Joseph masih hidup dan kembali ke Secret Tower. Itulah kenapa Linji mengiyakan rencana si Joseph tersebut.
Nah, plot kemudian kembali lagi ke Truth Society, di mana setelah munculnya si Maria yang sudah lama absen ini, rapat pun langsung diadakan dan dihadiri oleh seluruh pemimpin divisi, lalu pemimpin project dan beberapa jabatan pemimpin yang lain, termasuk tentunya si Andrew juga datang. Nah, di sini Andrew dikatakan cukup kalem menanggapi kemunculan si Maria, meskipun katanya ia sendiri tidak menyangka bahwa Maria ini mampu naik ke tingkat Supreme. Lalu yang menarik, katanya Raziel bisa merasakan dan mengantisipasi kembalinya si Maria tersebut. Dan ledakan besar sebelumnya, rupanya memang diniatkan sebagai kejutan untuk si Maria, sekaligus bertujuan untuk membunuh Maria menggunakan ledakan tersebut. Jadi mungkin ketika terjadi ledakan ini bertepatan saat Maria sedang tepat berada di bawah mesin loop ya. Mungkin Raziel sudah menduga Maria dalam proses naik, sehingga akhirnya ia meledakkan mesin loop. Namun tanpa diduga si Maria ini masih bisa selamat. Nah, meskipun Andrew cukup terkejut, tapi ia tidak juga menjadi panik karena sekarang ia mempunyai sosok Grandem Ymir yang tentunya ia nilai jauh lebih pantas memimpin Truth Society daripada si Maria. Tidak ada satupun yang dipunyai si Maria tapi tidak dipunyai oleh si Ymir atau Raziel, kecuali buku kuno yang Maria temukan dari Lower District, yang Andrew berencana untuk melaporkan juga hal ini kepada Linji karena dia ingat Linji selalu suka dengan sesuatu dari Lower District. Singkatnya, saat rapat tersebut, Maria membukanya dengan sapaan dan mengungkapkan perasaan senangnya karena bisa kembali lagi dan bertemu dengan mereka-mereka di situ. Dan ini juga disambut cukup meriah oleh scholar yang lain. Maria juga menjelaskan tentang metode pengasingannya yang cukup spesial, yaitu pergi ke Lower District, sehingga harus dirahasiakan dari mereka. Tapi kabar bagusnya, Maria secara resmi sudah naik ke tingkat Supreme. Mendengar ini, semua scholar di situ berteriak senang karena dengan ini mereka melahirkan satu lagi sosok rank Supreme setelah Grandem Ymir. Di sini juga diungkapkan mereka rupanya sudah mengetahui bahwa Ymir masih hidup, sehingga semakin menambah rasa bangga mereka sebagai scholar Truth Society. Sedangkan di sisi lain, Andrew sendiri hanya tersenyum tipis menanggapi hal tersebut karena tidak ada yang spesial bagi dia tentang hal-hal terkait Supreme ini. Karena dia sendiri bisa mengendalikan sosok Raziel sesuka hati, yang mana Raziel sendiri merupakan salah satu Supreme terkuat gitu ya. Bahkan juga sering berinteraksi dengan Linji yang tentu saja entitas jauh di atas Maria. Apalagi Andrew meyakini bahwa Maria masih belum berhasil menguasai hukum Supreme-nya seperti Joseph dan Wilde tempo hari. Hanya inti dirinya saja yang sudah naik ke tingkat Supreme, tapi masih belum menguasai hukum Supreme. Nah, singkatnya Maria kemudian memanggil bawahannya yang bernama Somaya dan menyuruhnya untuk melaporkan semua yang terjadi sejak ia meninggalkan Truth Society, tapi jangan terlalu detail katanya. Setelah itu Somaya pun menjelaskan satu persatu apa yang terjadi bersamaan dengan Maria yang melihat ekspresi para bawahannya di situ. Dan sesekali Maria juga mengomentari sesuatu jika memang ada yang harus diperbaiki dari performa mereka selama ini. Sampai Somaya pun menjelaskan pada saat kejadian Magic Mirror, alias munculnya sosok Rengat dan si Candela. Di sini Somaya memberikan keterangan bahwa saat itulah pertama kali pemilik toko buku menunjukkan kemampuan tingkat Supreme-nya ke publik, atau setidaknya kepada makhluk transenden. Lalu Somaya juga menyinggung tentang kesalahan Andrew yang membuat Truth Society sempat agak bermusuhan dengan pemilik toko buku tersebut, katanya. Atau kalau kalian lupa, yang dimaksud ini adalah ketika Andrew ceroboh menembak Candela dengan laser aether, padahal Candela adalah pionnya si Linji pada saat itu. Nah, di sisi lain, Andrew kemudian memberikan pembelaan secara langsung bahwa pada saat itu dia sendiri juga sedang dalam pengaruh seorang mata-mata organisasi bernama Firesword. Lagi pula setelah itu Andrew juga sudah meminta maaf kepada Linji, jadi sekarang hubungan mereka baik-baik saja, kata si Andrew. Somaya juga kemudian memberikan tambahan tentang Firesword yang memang berusaha mengendalikan Truth Society tersebut, yang untungnya berhasil digagalkan oleh si Andrew. Meskipun Andrew kemudian menambahi lagi, menjelaskan bahwa semua itu adalah berkat Sir Ymir untuk memberikan penekanan ya, bahwa Ymir adalah sosok yang menyelamatkan mereka semua dan sekaligus memberikan tekanan-tekanan psikologi kepada Maria bahwa Ymir inilah yang cocok untuk memimpin Truth Society. Gitulah ya. Alhasil Maria pun tersenyum, kemudian memuji sosok Ymir dan Andrew yang berperan cukup besar dalam kasus tersebut, lalu menyuruh Somaya melanjutkan laporannya tentang pemilik toko buku. Nah, setelah mendengar semua penjelasan tentang Linji, Maria cukup kagum bahwa kejadian dan konflik yang cukup banyak ini seakan hanya tertuju pada satu titik, yaitu Linji. Seakan semua organisasi dan semua pihak ini telah dikendalikan oleh Linji seperti sebuah pion.
Bahkan Truth Society sekalipun tanpa sadar sudah berubah menjadi alat bagi si Linji tersebut. Terlihat dari ekspresi mereka yang sepertinya justru bangga bisa membantu Linji dalam segala rencananya tersebut. Dan sampai sini Maria pun mencium adanya sesuatu yang aneh apalagi dari si Andrew. Karena masuknya pengaruh si Linji tersebut sepertinya diawali dari si Andrew dan juga si Ymir yang tiba-tiba kembali hidup setelah ribuan tahun menghilang. Nah, Maria kemudian hening cukup lama memikirkan sesuatu bersamaan dengan para scholar di situ yang juga menunggu Maria mengucapkan sesuatu. Jadi dalam beberapa saat ruangan tersebut sangat hening, tidak ada satupun yang berbicara. Tak lama setelah itu Maria pun mengatakan jika mereka mempertimbangkan status Ymir yang sangat tinggi, maka akan tidak elok jika Maria terus menjabat sebagai pemimpin Truth Society. Jadi bagaimana jika dia mundur dari jabatan pemimpin tersebut? Kata si Maria sambil tersenyum. Di mana proposal ini justru yang membuat Andrew menjadi kaget karena ia tidak menyangka Maria akan dengan mudah menyerahkan jabatannya tersebut sebelum memberikan perlawanan apapun. Andrew bertanya-tanya apakah Maria ini tidak mencurigai sesuatu yang aneh dari si Andrew. Tapi kalau dipertimbangkan dengan seberapa pintar dan seberapa hati-hati si Maria, sepertinya Maria memang sudah mencium adanya sesuatu yang aneh. Tapi kenapa Maria ini tetap memberikan proposal untuk mundur? Apakah memang Maria ini merupakan orang yang sangat pemberani sekalipun jika nantinya nyawanya sendiri akan terancam ketika bukan lagi sebagai pemimpin Truth Society? Nah, Maria kemudian bertanya apa pendapat para bawahannya tentang hal tersebut, termasuk juga bertanya kepada si Andrew. Di mana Andrew yang masih mencoba menebak-nebak apakah mungkin ada sesuatu yang Maria rencanakan ini. Kemudian Andrew menjawab bahwa mereka harus memikirkan hal ini secara matang terlebih dahulu karena ini bukan sesuatu yang bisa diputuskan seenaknya, kata si Andrew. Di sisi lain, scholar yang lain juga sepertinya cukup ragu dengan keputusan mana yang harus mereka pilih, sehingga dalam waktu yang cukup lama tidak ada satupun yang memberikan pendapat kecuali si Andrew tadi. Alhasil Maria pun mengumumkan ia akan memberikan waktu 3 bulan dari sekarang untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin Truth Society. Nah, singkatnya rapat pun selesai dengan situasi yang cukup canggung karena tidak ada satupun yang berani memberikan keputusan karena mereka memang terjepit di antara dua makhluk supreme yang sama-sama mereka hormati. Maria sendiri kemudian pergi ke ruangan pribadinya yang sudah kosong cukup lama tapi masih sangat bersih karena selalu dibersihkan setiap beberapa hari sekali. Maria juga tidak merasakan adanya bekas-bekas aether di situ, katanya, menunjukkan bahwa ruangan tersebut cukup aman untuk dia membuka dokumen rahasia, yaitu semua laporan detail tentang si Linji. Di sini Maria pun membaca kembali tumpukan laporan tersebut, berusaha mempelajari sosok seperti apa si Linji dan menghubungkan misteri-misteri yang mungkin bisa ia ungkap. Tak lama setelah itu, Hood pun datang mengunjungi tantenya tersebut, di mana Maria sendiri juga menjadi sangat senang bisa bertemu dengan keponakannya yang ia rindukan tersebut. Mereka berdua kemudian peluk-pelukan, memperlihatkan seberapa sayangnya si Maria kepada Hood. Dan ini membuktikan juga bahwa Hood sendiri selama ini memang menjadi anak yang sangat berprivilege ya, sehingga wajar saja kenapa kelakuannya menjadi sangat urakan dan gak takut konsekuensi sama sekali. Nah, Maria lalu bertanya kabar si Hood, bagaimana progres belajarnya di situ dan menyinggung tentang kelompok yang Hood ciptakan berdasarkan laporan yang sempat Maria baca. Nah, Hood pun kemudian menjelaskan tentang kelompoknya tersebut, alias Truth Seeker ya, yang ia deskripsikan sebagai kumpulan orang dengan pemikiran yang sama, katanya. Lalu pada akhirnya Hood mengungkapkan tentang mereka yang mempercayai Boslin sebagai sosok yang agung atau sebagai god mereka. Nah, mendengar ini Maria yang awalnya tersenyum pun akhirnya senyumnya memudar setelah mendapati hubungan antara Hood dengan si Linji tersebut. Tapi Maria hanya menatap si Hood cukup lama dan tidak mengatakan apapun. Dan di sisi lain, rupanya Hood juga mengetahui bahwa Maria akan selalu memasang ekspresi seperti itu jika Hood sedang membuat masalah. Artinya Maria sangat tidak menyukai jika Hood berhubungan dengan Linji, bahkan menjadi pengikut si Linji. Nah, menariknya, Maria tidak memarahi si Hood. Ia justru menasehati Hood yang baik-baik, yang intinya Hood ini sepertinya masih belum dewasa segala macam, katanya. Lalu setelah itu Maria mengungkapkan menurut dia sosok Linji adalah sosok yang tidak bisa dipercaya, katanya. Nah, mendengar sosok godnya diremehkan, Hood pun menjadi sangat murka sambil menggebrak meja di depannya, lalu mengatakan Boslin adalah satu-satunya penyelamat mereka. Namun karena Hood dari dulu memang sangat menghormati si Maria, ketika ia tahu marahnya ini sudah berlebihan, Hood pun menurunkan tensinya dan kemudian meminta maaf karena sudah marah-marah. Di sisi lain, Maria lalu menenangkan si Hood dengan menepuk pundaknya. Tapi sambil Maria malah mengatakan bahwa ia mengerti kelakuan Hood ini dikarenakan pengaruh dari orang bernama Linji tersebut. Nah, ketika Linji kembali dijelek-jelekan, Hood lagi-lagi menjadi emosi. Bahkan kali ini ia memanggil Maria dengan panggilan tulul, orang yang sangat tulul, katanya.
ia juga memukul minggir tangan si Maria yang tadi menepuk pundaknya. Namun kali ini kesabaran Maria sepertinya makin menipis sehingga aura-aura rank supreme-nya mulai muncul dari si Maria. Nah, Hood yang pada masa lalu memang sering dimarahi ya, meskipun juga disayang, tapi ketika merasakan aura supreme si Maria, secara insting Hood kemudian menjaga jarak, lalu lagi-lagi meminta maaf karena sudah marah-marah sambil menjelaskan kalau Maria ini tidak seharusnya meremehkan sosok Boslin. Di sisi lain, Maria yang melihat keponakannya menjadi aneh ini pun merasa cukup miris dan ia teringat dengan sosok-sosok yang ada di Lower District yang dikatakan kondisinya cukup mirip dengan si Hood tersebut, di mana awalnya otak mereka bermutasi sehingga mengubah pemikiran dan rasionalitas mereka sendiri, lalu diikuti dengan tubuh mereka yang juga bermutasi dan menjadi nutrisi bagi The Darkness. Sampai pada ujungnya nanti mereka sudah bukan lagi seorang makhluk dengan kehendak sendiri, melainkan sudah menjadi bagian dari The Darkness tersebut. Setidaknya ini menurut kesimpulan si Maria setelah beberapa tahun ia ada di Lower District. Dan di sini lagi-lagi The Darkness disinggung ya, yang sangat berkaitan erat dengan Lower District dan era kedua, yang kali ini cukup dimiripkan dengan mutasi si Hood. Nah, singkat cerita, setelah itu Maria terus mencoba menyadarkan Hood dengan kekuatannya, meskipun pada akhirnya usahanya ini gagal. Dan karena Maria berkali-kali mengatakan bahwa sosok kelinci bukan seorang dewa, melainkan hanya penipu segala macam, Hood pun menjadi semakin hilang kendali. Sampai akhirnya mata ketiga si Hood pun kemudian terbuka. Ia lalu mengeluarkan sebuah pisau dan melesat berusaha melukai si Maria tepat di kepalanya. Namun tentu saja sebagai makhluk supreme, Maria dapat menghindari serangan tersebut dengan cukup mudah sehingga hanya memotong beberapa helai rambutnya saja. Tapi mirisnya, sampai sini Maria sudah tidak lagi merasa sedih atau marah. Secara rasional dan secara insting, ia kemudian memotong tangan Hood yang membawa pisau, sehingga berhasil melumpuhkannya tidak berdaya dan berteriak kesakitan. Tapi Maria kemudian dikejutkan dengan tangan si Hood yang tidak lagi seperti manusia normal. Karena dari situ muncul tentakel-tentakel aneh, seperti tubuh Hood ini memang sudah dikendalikan oleh sebuah makhluk dari dalam. Nah, melihat ini Maria lagi-lagi teringat dengan pengalamannya di Lower District. Meskipun di sini tidak dijelaskan hal apa yang ia ingat, tapi mungkin ada hubungannya dengan kemiripan si Hood dengan makhluk Lower District yang bermutasi. Tapi untungnya di sini Maria masih tidak membunuh si Hood dan masih mempunyai harapan untuk bisa menyembuhkan si Hood tersebut. Maria lalu mengeluarkan sebuah eliksir yang ia minumkan kepada si Hood sehingga membuat Hood ini kemudian pingsan. Namun mata ketiganya tidak terpejam, Pak, dan masih terus melirik ke arah si Maria. Lalu potongan tangan Hood sebelumnya juga masih bergerak-gerak seperti punya kesadaran sendiri. Sampai sini Maria pun bersumpah untuk mengungkap siapa sosok sebenarnya dari si Linji tersebut. Nah, tak lama setelah itu Andrew pun datang dengan santainya sambil menawarkan bantuan kepada si Maria. Di sini Maria yang sudah menduga kalau Andrew inilah dalang di bawah si Linji ya, kemudian bertanya apakah Andrew yang membuat Hood berkontak dengan pemilik toko buku. Namun Andrew menjelaskan dengan jujur bahwa Hood mengunjungi Boslin tanpa pengaruh siapapun dan memang atas keinginan sendiri. Dan harusnya Maria ini malah bangga karena Hood telah dipilih oleh si Boslin, kata si Andrew, yang sampai sini akhirnya buka-bukaan bahwa ia juga merupakan salah satu kacungnya si Linji. Nah, Maria yang kesal pun mengeluarkan aura supreme-nya untuk menekan si Andrew. Namun di sisi lain, meskipun tubuh Andrew ini menjadi gemetar, tapi ia terus tersenyum dan menjelaskan bahwa meskipun Maria ini sudah naik ke tingkat supreme pun, ujung-ujungnya Maria hanya seperti semut di mata Boslin, seperti yang lain. Andrew juga menyarankan Maria untuk menyerah saja, atau lebih baik lagi kalau Maria ini bergabung dengan mereka. Karena jika Boslin ingin mereka yang menang, maka hal itu akan terjadi bagaimanapun lika-likunya nanti, kata si Andrew. Nah, Maria kemudian berjalan ke mejanya, mengeluarkan sebuah buku tua yang sebelumnya ia temukan dari Lower District. Ia lalu mengatakan kepada Andrew bahwa ia dengar pemilik toko buku sangat suka dengan sesuatu dari Lower District, bahkan pernah melindungi seorang penyelundup demi buku yang mirip seperti itu, katanya. Atau yang dimaksud ini adalah buku dari Theodore ya. Jadi sampai sini bisa kita simpulkan bahwa buku Maria ini adalah sebuah jurnal seperti milik Theodore. Nah, Maria kemudian mengatakan jika ia menunjukkan buku ini kepada sosok Linji tersebut, kira-kira Linji akan tetap mendukung Andrew atau nantinya Maria menjadi berharga bagi si Linji dan Linji akan membacking si Maria, kata si Maria. Dimana hal ini berhasil membuat Andrew tidak bisa menjawab selama beberapa saat.
Oke, mungkin kita akan akhiri sampai sini. Tapi sebelum itu, yang cukup menarik di sini adalah sampai sini kita semakin ditunjukkan apa hubungan antara The Darkness di Lower District dengan si Shinji. Yaitu menurut Maria, makhluk yang sudah terkena pengaruh mereka berdua memiliki ciri-ciri yang sama terkait evolusi tubuh mereka yang menjadi aneh. Nah, apakah sosok The Darkness adalah sosok si Shinji itu sendiri? Ataukah mungkin Darkness ini adalah si Blackie yang selama ini menjadi bayangan si Shinji? Sampai sini, sepertinya kalian bisa menyimpulkan 1-2 hal ya terkait ketiga sosok ini. Tapi mungkin akan gua kasih tahu sedikit hal menarik bahwa mungkin apa yang kalian pikirkan ini ada benarnya, tapi secara detail sepertinya akan salah. Apalagi terkait identitas Shinji itu siapa sebenarnya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir Kobi juga di deskripsi. Tidak ada sahur ya hari ini. Semoga bisa menghibur waktu luang kalian. Kita akan ketemu minggu depan dan adios.